Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kita bisa berkumpul di tempat ini. Kalau cuaca hari ini baik, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan yang baru Tuhan, nafas yang baru. Dan kami masih bisa berbakti Tuhan di tempat ini, beribadah di tempat ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memulaikan ibadah kami mohonkan urapan daripada Engkau Tuhan hadir di tempat ini. Biarlah senantiasa Tuhan pujian yang kami naikkan layak di hadapan-Mu Tuhan. Teman-teman kami yang belum tiba di tempat ini Tuhan, hentar tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulaikan ibadah kami. Sekalian kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kita mau menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada, imanku berkata yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Meskipun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada. Aku berkata Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah,
tetap percaya Kau yang punya terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, kita katakan dengan segenap hati kita pujian ini. Tuhan yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Haleluya, haleluya. Sekalipun kami dalam lembah kelam Tuhan, kami percaya Kau beserta kami Bapa. Asal Kau di samping. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. kuasa rohmu di tempat ini Bapa. Kami percaya Bapa urapan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan.
kuasa-Mu bekerja atas pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terjadi di tempat ini Tuhan. Haleluya. Kami yang dalam keadaan lemah Kau kuatkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Sampaikan pada Tuhan apa yang menjadi seruan kita. Sampaikan pada Yesus apa yang menjadi keluh kesah kita. Percayalah kepada Tuhan. Hanya Tuhan sumber kekuatan. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan yang kita hadapi. Haleluya. Siapa kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa? Kami hanya manusia berdosa Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan hari ini Tuhan Engkau hadir di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan Engkau hadir di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bagi kami, sembah Engkau Yesus, hanya kami melari hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, kita sembah Tuhan Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku,
selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Tuhan, hanya padamu Tuhan kami berharap Bapa. Hanya padamu Tuhan kami berserah. Walau sekalipun bumi bergoncang, kami percaya Engkau menjaga kami Bapa. Engkau melindungi kami Tuhan. Amin. Hanya Engkau Tuhan selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Puji Tuhan. Lalu pujian mengatakan, walaupun bumi bergoncang, kita percaya Tuhan tetap menjaga kita. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian kembali. Kita bersuka cita senantiasa. Haleluya. Biarlah kita tetap berdiam di rumah Allah. Senantiasa kita setia mengiring Tuhan Yesus. Amin. Ajarku berdiam dekat di hatimu, amin. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau berhenti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dalam hadimu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku tahu akan kebaikanmu. Dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam, haleluya, dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau berarti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dalam hadimu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku tahu akan kebaikanmu. Dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku
kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajak ku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajak ku berdiam dekat di hati-Mu. Ajak ku berdiam dekat di hati-Mu. Ajak ku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya, ada sukacita. Amin. Kita tetap makin berdiri. Kita bersorak-sorai kembali bahwa hari ini adalah hari yang terbaik. Amin. Amin. Haleluya. Kita bersukacita kalau hari ini Tuhan persiapkan hari yang terbaik bagi kita. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujaanku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Angkat tangan kita, ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kita bersukacita, haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujaanku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.
hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, tiba saatnya, mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita sudah bersuka cita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebentar kita akan duduk dan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mari kita persiapkan terlebih dulu hati kita, agar apa yang disampaikan oleh hambanya boleh kita terima. Bukan hanya saja kita terima, tapi boleh kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku
Kembali sejenak kita mau menghadap hadirat Tuhan. Sebelum kita menerima sebagian dari firman Tuhan yang disampaikan, kita koreksi hati kita. Kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan tentunya. Oh Yesus, layakan kami Tuhan, agar kami siap menerima firman-Mu Bapa. Buka hati kami Bapa, buka mata hati kami Tuhan. Jamah kami setiap yang ada di tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Agar firman-Mu yang disampaikan boleh termeterai di hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau setia melayani-Mu Tuhan, sampai Engkau memanggil kami kembali Bapa. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia mengiring-Mu Bapa. Kuatkan iman kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau mengenal. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya Yesus. Hanya Tuhan yang tahu siapa kita. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana cerita kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak peduli masa. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita seperti apa. Tapi kitalah yang dipilih oleh Tuhan tentunya. Amin. Ubahkan kami Tuhan. Sempurnakan Tuhan kehidupan kami Bapa. Amin. Kita angkat tangan kita dengan segenap hati kita berkata, kini aku percaya. Kini kami percaya Tuhan. Haleluya. Tiada yang pernah mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Kuatkanku, rasaku berharap. Kini kami berserah Tuhan kepada-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatkan-Ku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Haleluya. Benar Tuhan, kami percaya pada rancangan-Mu. Segala sesuatu yang kami alami, semua adalah bagian dari proses Tuhan. Agar kami dapat melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kami. Karena itu kami percaya. Dan kami berharap hanya kepada Engkau saja.
Tiba waktunya kami belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah pada kami, hamba-Mu yang berdiri Tuhan pimpin, sehingga apa yang disampaikan hanya datang daripada Tuhan. Dan setiap kami yang mendengar kebenaran firman ini, Roh-Mu yang kudus bekerja atas kami, sehingga kami bisa mengerti, kami bisa memahami, dan kami boleh hidup di dalam kebenaran ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Salam. Selamat sore Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji pada Tuhan, hari ini saya bersyukur boleh ada di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Satu anugerah yang Tuhan berikan buat saya. Terima kasih pada Bapak Gembala dan pengurus gereja di tempat ini yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan hari ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Gede Eka Wirawan. Saat ini saya menggembalakan 2 jemaat, yang satu di Kota Denpasar, yang satu di Kabupaten Badung. Ya. Jadi saya bersyukur Tuhan memimpin kami sampai hari ini melewati banyak proses. Tapi kami percaya rencana Tuhan itu indah. Apapun yang kita alami, yang kita pikir mungkin tidak baik, tapi baik di mata Tuhan. Iya. Oke, nanti saya akan sharing tentang hal itu di bagian akhir. Tapi mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, karena inilah dasar dari kehidupan kita. Terambil dari Injil Markus pasal 8. Injil Markus pasal yang ke-8, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat sunyi ini ada orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Puji nama Tuhan, demikian pembacaan kita jemaat yang kasih Tuhan. Tema kita hari ini adalah Yesus sumber pengharapan. Dalam lagu yang pertama tadi, ya, dalam pujian kita yang pertama tadi saya menemukan ada kalimat, "Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan?" Pertanyaan ini seringkali muncul dalam pikiran-pikiran banyak orang. Ketika menghadapi tantangan, pergumulan, masalah,
yang tidak kunjung selesai atau dirasa begitu berat, pertanyaan semacam ini seringkali muncul. Apakah masih ada harapan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, harapan adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Di dalam 3 pilar kekristenan, harapan adalah salah satu di antaranya. Iya, ada 3 pilar kekristenan apa saja? Iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Pengharapan disejajarkan dengan iman. Kalau iman mungkin kita sering membahas, sering membicarakannya. Begitu juga dengan kasih. Ini topik yang sering dibahas di dalam gereja. Tetapi pengharapan seringkali dilupakan. Tetapi 3 hal ini memiliki kesejajaran. Iman, pengharapan, dan kasih adalah 3 pilar dalam kehidupan iman Kristen kita. Sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, 3 hal ini adalah hal yang sangat penting. Lawan kata dari harapan adalah keputusasaan dan pesimisme. Ya. Putus asa adalah sikap menyerah, dan pesimis adalah pandangan bahwa segala sesuatu tidak akan baik. Ada di sini yang sedang pesimis? Ada di antara jemaat yang merasa, aduh, sepertinya sudah tidak ada harapan. Tidak mungkin. Bagaimana saya bisa? Kondisinya sudah kritis. Sepertinya sudah tidak ada harapan. Ini banyak terjadi di dunia ini. Bahkan di Pulau Bali, dikatakan salah satu angka bunuh diri terbesar. Kenapa? Ada banyak orang merasa sudah tidak ada harapan. Ada banyak anak-anak muda, mereka merasa tidak punya harapan. Sehingga angka bunuh diri di Pulau Bali begitu tinggi. Karena apa? Karena merasa tidak ada yang namanya harapan. Tetapi sesungguhnya harapan itu adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Bisa next. Slide-nya, next. Ya. Banyak orang kehilangan semangat bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena merasa tidak ada lagi harapan. Bukan karena masalahnya terlalu hebat, tetapi karena merasa sudah tidak ada harapan lagi. Ini yang menjadi masalah. Oke, lanjut lagi. Iya, tadi ada gambar di sana perahu yang hanyut. Iya. Perahu yang hanyut. Kehidupan tanpa harapan bagaikan perahu yang hanyut. Terombang-ambing. Bahkan tidak sedikit yang karam. Tidak sedikit yang hancur oleh gelombang. Itulah kehidupan tanpa harapan. Tetapi dalam Ibrani dikatakan demikian. Pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan itu adalah bagian penting, bagaikan jangkar dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan sauh itu sama dengan jangkar. Jangkar itu penting sekali bagi sebuah perahu atau kapal. Kalau sebuah perahu atau kapal ketika berhenti tidak memasang jangkar, akan terjadi bahaya. Bahaya pertama, mereka bisa hanyut, terseret oleh arus. Bahaya kedua, mereka akan terhempas oleh gelombang. Sekali lagi, kehidupan tanpa harapan bagaikan seperti itu. Akan mudah terhanyut oleh arus dunia atau akan hancur oleh gelombang dunia ini. Jadi pengharapan adalah bagian penting dalam kehidupan kita. Selanjutnya, saudara yang Tuhan Yesus, ada 3 hal yang kita pelajari dari kebenaran firman hari ini. Yesus adalah sumber pengharapan.
Mengapa Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan dalam kehidupan kita? Yang pertama karena Yesus peduli pada kita. Dalam ayat yang ke-1 sampai 3 tadi kita membaca. Hatiku tergerak oleh apa? Belas kasihan kepada orang banyak itu. Tuhan Yesus kalau kita baca dalam kitab Injil, dia seringkali digerakkan oleh yang namanya belas kasihan. Kenapa demikian? Karena Yesus sendiri adalah kasih. Rasul Yohanes berkata, Allah itu kasih. Yesus sendiri adalah kasih itu. Sehingga ketika dia melihat sesuatu masalah, ia selalu digerakkan oleh belas kasihan. Jadi ketika kita ada dalam masalah, Yesus peduli dengan keadaan kita. Inilah yang menjadikan Yesus adalah sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Karena dia selalu peduli pada kita. Dia adalah pribadi yang maha kasih. Ketika Tuhan Yesus melihat kesulitan-kesulitan, masalah-masalah, ia selalu peduli. Seperti yang terjadi dalam pembacaan tadi. Tuhan Yesus melihat bahwa orang-orang yang mengikutinya dalam kesulitan. Mereka sudah 3 hari ikut Tuhan Yesus. Ya, mereka sudah 3 hari ikut Tuhan Yesus. Dan konteksnya di sana bukan di tengah kota. Tapi kemungkinan di bukit-bukit di mana Tuhan Yesus biasa mengajar. Kita bisa bayangkan, dalam pembacaan tadi dikatakan di sini tidak ada yang jualan, kata rasul-rasul. Bagaimana mereka bisa makan? Tidak ada jualan yang bisa mencukupkan untuk orang sebanyak ini. Iya. Jadi situasi saat itu tidak memungkinkan. Sehingga Tuhan Yesus tergerak oleh yang namanya belas kasihan. Tuhan Yesus ingin menolong. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau engkau ada dalam masalah, percayalah Tuhan Yesus peduli padamu. Amin. Tuhan Yesus memperhatikan setiap kehidupan kita. Bahkan Tuhan Yesus menampung setiap tetesan air mata kita. Dia tahu apa yang kita sedang alami dan dia mau untuk menolong kita. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah pribadi yang maha kasih. Dalam pembacaan tadi di pendahuluan, di dalam Ibrani dikatakan Yesus sendiri datang. Ya, untuk memberi pengharapan bagi umatnya. Bahkan hal terbesar dalam kehidupan manusia Tuhan Yesus sudah lakukan. Apa itu? Keselamatan dari dosa. Tuhan Yesus tahu bahwa setiap orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah kebinasaan, yaitu maut. Sehingga ia datang ke dalam dunia. Menjadi sama seperti manusia. Bahkan ia menderita. Supaya apa? Supaya saudara dan saya diselamatkan. Amin. Supaya saudara dan saya tidak binasa. Supaya saudara dan saya selamat. Supaya saudara dan saya bahagia bersama Bapa di sorga. Yesus sendiri rela mengorbankan dirinya untuk kebaikan kita. Yesus peduli dengan kita. Bukan hanya peduli dalam hal keselamatan jiwa kita, tetapi Yesus juga peduli dengan hal-hal jasmani kita. Sebagaimana kita baca dalam Injil. Dalam pasal 8 tadi kita melihat Yesus memberi makan berapa? 4.000 orang. Tuhan Yesus peduli dengan kebutuhan jasmani kita. Makan minum kita, ekonomi kita, Tuhan peduli. Tuhan Yesus juga peduli dengan kesehatan kita. Kalau kita baca dalam kitab Injil, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, Tuhan Yesus membuat orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang bisu berkata-kata. Bahkan ada yang sakit demam pun Tuhan Yesus sembuhkan. Cerita apa itu? Ibu mertuanya Petrus. Ketika Tuhan Yesus berkunjung ke rumah Petrus, ibu mertuanya sedang sakit demam dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Saudaraku, jangan pikir Tuhan hanya bekerja untuk hal-hal besar. Tapi hal-hal kecil sekalipun
Tuhan bekerja. Bahkan rambutmu jatuh, semua seizin Tuhan, amin. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Yesus peduli. Inilah pengharapan kita dalam Yesus. Dialah sumber pengharapan kita. Karena dia adalah pribadi yang maha kasih, dia peduli dengan siapapun di antara kita. Bahkan dia berkata, aku tidak menghendaki seorang pun binasa. Karena dia sangat mengasihi kita semua. Itu yang pertama. Mengapa kita bisa berharap kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus peduli pada kita. Katakan pada kanan kirimu, Tuhan Yesus peduli pada kita. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang bisa membuat kita berharap pada Tuhan Yesus? Yang kedua, Yesus tahu jalan keluar dari setiap persoalan kita. Dalam pasal 8 ayat 4 sampai 5, tadi kita mendapat sebuah pertanyaan. Murid-murid bertanya, bagaimana? Ya, ada perkataan di sana, bagaimana kita bisa mendapatkan roti untuk orang sebanyak ini, kata murid-murid. Di sini kita melihat bahwa ada ketidakmampuan. Situasi tidak mendukung. Ya, sehingga murid-murid berkata, bagaimana Tuhan? Ya, kita mungkin kadang-kadang berkata demikian juga dalam persoalan kita, dalam pergumulan kita. Bagaimana? Bagaimana caranya? Bagaimana mungkin? Ya, ini situasi di mana kita sedang merasa tidak bisa, tidak mampu. Saudara Tuhan Yesus, di tengah-tengah ketidakmampuan itu Tuhan bertanya, berapa roti ada padamu? Artinya bahwa Tuhan Yesus memulai dari apa yang ada pada kita. Ya. Tuhan tidak memulai dari hal-hal besar, Tuhan bisa mulai dari hal-hal kecil. Ya. Saudara Tuhan Yesus, dulu saya ditugaskan di sebuah gereja. Gerejanya kecil, jemaatnya hanya berapa orang saja. Baru 1 bulan saya ditempatkan di sana. Pemilik rumah katakan, Pak Gede minta maaf. Gereja ini sudah lama tidak pernah bayar kontrakan. Dan gereja ini mau dipakai sama keluarga saya. Tolong Pak Gede pindah. Baru 1 bulan saja di gembala di sana, sudah diusir. Waduh. Saya tanya bendahara, Bu, berapa gereja punya kas? Maaf Pak, jangan tanya kas. Kas gereja kita sedang minus. Tahun lalu gembala kita pakai untuk merayakan Natal. Dan sampai sekarang belum tercukupi. Waduh. Situasinya begitu sulit. Hari Minggu saya katakan pada jemaat, kalau begini keadaannya, kita harus berdoa supaya punya tanah sendiri. Gereja harus punya tanah sendiri supaya jangan disuruh pindah-pindah. Karena saya tanya jemaat sudah berapa kali pindah? Sudah 4 kali Pak. Sudah 4 kali pindah dari rumah A, gedung B, gedung C dan sebagainya. Kalau begini kita harus beli, saya bilang. Pak, bagaimana bisa beli katanya. Kami tidak ada sponsor. Dari sinode tidak ada kucuran dana. Waduh. Masalah kan? Apa yang bisa kita buat Pak katanya. Saya bilang, apa yang jemaat bisa buat? Berdoa. Satu berdoa. Yang kedua, saya bilang mari kita janji iman. Mari kita mulai janji iman. Saya tidak patok jemaat beri berapapun, silakan. Berapa iman saudara, kerinduan saudara untuk memiliki tanah, silakan. Kita buat per bulan waktu itu. Akhirnya dari beberapa orang jemaat ini terkumpul 1 bulan 500.000. Bayangkan untuk beli tanah bisa berapa tahun itu. Kami hitung-hitung, wah kalau 500.000 berapa puluh tahun baru bisa beli tanah. Ya kalau tanahnya enggak naik kan. Kalau tanahnya naik ini tambah jadi masalah. Jemaat bilang, Pak bagaimana? Tidak mungkin kita bisa beli tanah dengan 500.000. Saya bilang, kita berdoa. Kita sudah berusaha, apa yang kita bisa kita berikan pada Tuhan. Selebihnya serahkan pada Tuhan.
Terima Tuhan Yesus. Dalam waktu 1 tahun, kami berdoa, berusaha apa yang kami bisa. Satu hari saya dapat telepon. Pak Pendeta, saya dengar Bapak mau beli lahan untuk gereja. Betul. Ada apa Pak? Saya punya dana sekian. Coba Bapak cari tanah yang harganya sesuai dengan dana ini. Wah, dengan semangat. Saya bergerilya di daerah itu cari tanah sesuai dengan budget yang ada. Nggak ada. Masih kurang ternyata. Minggu depannya beliau telepon lagi, Pak Gede bagaimana, sudah dapat? Mohon maaf Pak, budgetnya masih kurang, di sini paling murah sekian. Oh ya, berdoa lagi. Kami kumpulkan jemaat, doa puasa lagi. Kami keliling cari, dapat yang paling murah, tapi harganya juga belum mencukupi. Dana yang ada belum mencukupi. Tapi kami tidak berhenti, kami terus berdoa. Hari Sabtu, orang itu telepon saya, Pak Gede bagaimana dapat tanah harga sekian? Maaf Pak, tidak ada. Baik kalau tidak ada, saya yang tambahin katanya. Akhirnya dalam 1 tahun, kami bisa beli lahan untuk pembangunan gereja. Dari mana? Dari 500.000 Bapak Ibu. Bahkan setelah kami beli, ternyata di kota itu ada notaris. Notarisnya orang dari kampung saya. Ketika saya mau bayar notaris, dia bilang, Pak Gede. Saya bilang, Pak saya mau bayar biaya pembalik nama sertifikat. Dia panggil saya, sini ke rumah saya dulu katanya. Saya dibawa ke belakang, dibikinin kopi sama notarisnya. Setelah dibikinin kopi, saya tanya, Pak, berapa saya harus bayar? Untuk kamu enggak usah bayar, saya dukung gerejamu. Biaya notaris 0, semua dia yang tangani. Bahkan pulangnya, jangan pulang dulu. Di sana ada freezer besar, kamu buka. Kamu pilih ikan mana yang kamu bawa pulang. Kebetulan notarisnya suka mancing. Saya disuruh pilih di sana ikan macam-macam ada. Jenis-jenisnya silakan kamu pilih. Saya ambil beberapa, saya bawa pulang. Dia bilang itu untuk pesta. Kalian sudah punya tanah, kata notarisnya. Wow, luar biasa enggak Tuhan kita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan tidak memandang berapa kemampuan kita. Yang penting hati kita, amin. Hal-hal kecil ada pada kita. Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan mujizat besar. Bahkan dari sisa pembelian tanah itu ada 12 juta. Tidak kebetulan. Dalam cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, sisanya berapa? 12 bakul. 5 roti dan 2 ikan. Tadi 500.000, sisanya 12 juta. Dari 12 juta kami mulai bangun pondasi. Kami pikir sudah sampai bangun pondasi saja. Tapi Tuhan tidak berhenti. Selesai bangun pondasi, ada yang telepon, Pak, kami ada dana habis jual ini. Pak bisa pakai untuk bangun, naik lagi. Sampai akhirnya selesai. Tuhan tidak pernah bekerja setengah. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, kata firman Tuhan. Itu yang kita alami. Kalau kita berjalan bersama Tuhan. Tadi ketika Tuhan Yesus bertanya pada murid-muridnya, apa yang ada padamu? Hanya 7 roti. Sedangkan yang di situ ada 4.000 orang. Bagaimana 7 roti bisa beri makan 4.000 orang? Tapi itulah dahsyatnya Tuhan Yesus. Dia angkat roti itu, dia mengucap syukur. Ya. Diserakan Tuhan Yesus memulai dengan apa yang ada pada kita. Keterbatasan manusia bukan penghalang bagi rencana Allah. Amin. Keterbatasan kita, kesulitan kita tidak akan jadi penghalang, saudaraku. Sebab Tuhan kita maha tahu. Dia tahu jalan keluar dalam setiap persoalan kita. Walaupun bagi kita sudah tidak ada jalan, tetapi bagi Tuhan selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Lanjut. Iya.
Di mana seakan tidak ada jalan, tapi selalu ada jalan. Kenapa? Tuhan Maha tahu. Tuhan kita tahu segala sesuatu, tidak ada yang Dia tidak tahu. Saya suka menggambarkan Tuhan itu sedang pegang bola dunia. Ada kan tuh foto gambar ya di Google itu Tuhan pegang bola dunia ya. Itu menunjukkan bukan saja Tuhan itu maha besar, tapi Dia maha tahu. Bola dunia itu kecil di tangan Tuhan. Artinya Dia bisa melihat segala yang ada di dalamnya. Dan Dia bisa melakukan apa saja di dalamnya. Karena Allah kita lah yang maha besar, Dia tahu segala sesuatu. Karena itu sebagai orang percaya, jangan pernah kita pesimis. Jangan pernah putus asa. Karena bersama Yesus selalu ada jalan. Bahkan saat tiada jalan, Dia sanggup membukakan pintu-pintu jalan itu bagi kita. Yang ketiga, dalam Markus 6 ayat 9, tadi dikatakan Tuhan Yesus mengucap syukur, Dia mecah-mecahkan roti itu, kemudian Dia membagikan ke semua orang. Hanya 7 roti. Hanya 7 roti. Saya membayangkan, apakah Tuhan Yesus memberi sugesti? Kan bisa juga kan? Dia cuil-cuil roti itu, Dia bagi. Kamu kalau makan ini pasti kenyang. Hanya secuil ya. Kamu kalau makan ini pasti kenyang. Pasti kenyang, ya kan? Itu namanya sugesti. Orang merasa kenyang padahal hanya makan secuil. Tetapi Alkitab kita mencatat bahwa Tuhan Yesus tidak memberikan sugesti. Tapi Tuhan Yesus memberikan kenyataan. Apa buktinya? Setelah mereka semua puas makan dengan kenyang, ada sisanya berapa? 7 bakul. Dalam konteks Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang, sisanya 7 bakul. Dalam konteks Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Ada sisa. Di sana membuktikan bahwa Tuhan Yesus tidak sedang mensugesti orang. Tetapi Tuhan Yesus sedang memberikan kenyataan bahwa semua orang bisa makan dengan kenyang karena mereka makan roti yang benar. Ya, roti yang nyata, bukan angan-angan. Rekomendasi Tuhan Yesus. Yesus berkuasa mencukupkan. Dia sanggup melakukan segala perkara. Yesus sanggup melakukan segala hal dalam kehidupan kita. Walaupun bagi manusia sudah tidak ada jalan, bagi Yesus selalu ada jalan. Karena Dia maha tahu, karena Dia maha kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Kuasa Yesus selalu melampaui logika dan keterbatasan manusia. Ini kebenaran yang luar biasa yang bisa menjadi pegangan bagi kita sebagai orang percaya. Bahwa dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Sebab Dia adalah sumber pengharapan itu. Di tengah-tengah ketidakmampuan kita, Tuhan mampu. Dia sanggup membuat apa saja. Dalam Alkitab, air bisa menjadi anggur. Ketika mempelai kehabisan anggur, Tuhan Yesus ada di sana. Ibunya berkata, "Nak, mereka kehabisan anggur." "Saatku belum tiba, Ibu," kata Tuhan Yesus. Tapi Maria berkata pada pelayan-pelayan, apa yang disuruh lakukan. Pelayan-pelayan taat. Tuhan Yesus berkata, penuhkan tempayan-tempayan ini dengan air. Setelah itu cedok bawa ke pemimpin pesta. Perkataan. Terjadi mujizat. Bahkan pemimpin pesta berkata, baru kali ini ada orang pesta menyediakan anggur sampai akhir. Anggur yang terbaik. Apa yang Yesus lakukan selalu yang terbaik. Tuhan Yesus selalu beri yang terbaik dalam kehidupan kita. Inilah pengharapan yang luar biasa yang kita bisa dapatkan di dalam Tuhan. Karena itu saudara kasih Tuhan Yesus, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, jangan pernah putus asa. Amin. Jangan pernah pesimis. Karena pribadi yang kita ikuti Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi yang penuh kuasa.
Dia sanggup lakukan segala perkara. Apapun dia bisa. Istri saya berapa kali khotbah di sini dan dia menceritakan bagaimana pengalaman saya dulu. Saya pernah sakit parah. Ya. 2017 saya sakit, dalam waktu 6 bulan saya jadi kurus. Kurus, badan saya habis. Bukan saja badan saya habis, saya kehilangan pelayanan. Gereja yang saya bangun tadi, ya, dari minus. Ketika saya sakit, jemaat bilang, Pak Gede karena sakit, ya kami harap Pak Gede berhenti dari pelayanan. Akhirnya saya berhenti dari pekerjaan yang ada di tempat itu. Saya disuruh pulang, saya pulang. Badan saya sudah kurus, sakit-sakitan, lemah. Sekarang ditambah kehilangan pekerjaan, kehilangan pemasukan, ya. Rasanya udah gak ada harapan. Mata saya semakin lama semakin masuk ke dalam. Karena mungkin badan saya tambah kurus. Saya semakin lama semakin gak bisa jalan. Kalau jalan itu mau jatuh, ya. Jadi saya hanya diam di kamar. Meratapi nasib, ya. Tetapi saya bersyukur saya punya istri yang luar biasa yang selalu mendoakan saya. Setiap hari dia doakan saya, bahkan dia doa puasa. Suatu hari saya baca Alkitab, saya tetap walaupun dalam keadaan seperti itu, saya tetap percaya sama Tuhan. Saya tidak akan pernah tinggalkan Tuhan, saya katakan pada Tuhan. Sekalipun dagingku habis Tuhan, namun Engkau tetap Allahku, saya katakan pada Tuhan. Sehingga setiap pagi saya selalu ambil Alkitab, saya berdoa. Saya bangun jam 4 pagi, saya baca Alkitab, saya berdoa. Suatu saat saya tiba pada satu ayat dalam Yesaya 41 ayat 8 sampai 9. Dikatakan di sana, Engkau telah kupilih, aku tidak menolak Engkau. Jangan takut, aku ini Allahmu. Jangan bimbang, kata Tuhan di sana. Aku akan menolong Engkau. Sejak saya pegang ayat ini, saya mulai ada perubahan. Saya mulai ada perubahan dan perubahan dan perubahan. Kalau yang kasih Tuhan Yesus, kemudian saya mulai bisa jalan lagi. Saya mulai bisa naik kendaraan lagi. Ya. Dan puji Tuhan, istri saya terus berdoa buat saya. Satu doanya adalah Tuhan pulihkan pelayanannya. Pulihkan wibawa penggembalaannya. Suatu hari saya didatangi oleh sekelompok orang. Satu kelompok jemaat kecil, hanya berapa orang. Dia berkata begini, Pak Gede, mau enggak Bapak jadi gembala kami? Saya lihat hanya mungkin ada 10 orang lah itu datang ke rumah saya. Karena saya pikir, oke, saya hamba Tuhan, walaupun kondisi saya masih lemah, oke baik. Saya akan layani, mungkin ini jawaban doa untuk istri saya. Saya layani. Tapi puji Tuhan, ketika saya komit untuk melayani, kondisi saya semakin baik. Kondisi saya semakin baik dan saya sembuh. Puji Tuhan saya sembuh seperti sekarang ya. Kalau dulu berat saya 45 kilo, sekarang sudah double. Sudah 90 kilo Bapak Ibu ya. Itu anugerah Tuhan. Apa yang saya mau katakan? Tuhan berkuasa. Tuhan pulihkan kesehatan saya. Tuhan juga pulihkan pelayanan saya, walaupun kecil. Saya dan istri setia melayani. Saya tanya istri gimana kita terima pelayanan ini. Dia bilang kalau kamu mau terima saja. Saya terima. Dan puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap minggu bertambah. Dan sekarang jumlahnya sudah cukup banyak. Gereja sudah penuh, bahkan kadang sudah tidak cukup lagi kursi yang ada di dalam. Tetapi tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu kasih Tuhan. 2 tahun lalu, ada satu kelompok orang lagi datang kepada kami. Pak, mau enggak nanggungi kami? Mau enggak layani kami? Setelah kami proses, kami selesaikan semua masalah yang ada. Puji Tuhan. Bahkan yang kami senang sekali, bahwa hampir setiap bulan ada jiwa-jiwa baru yang bertobat. Hari ini kami sedang layani 2 orang dari non-Kristen yang mau terima Yesus. Saya tanya, kenapa kamu mau belajar tentang kekristenan? Enggak tahu Pak. Saya tergerak untuk belajar. Dan ketika saya beritakan Injil,
nangis dia. Dia bilang, Pak, baru kali ini saya dengar kebenaran ini. Saya katakan Tuhan Yesus mengasihi engkau. Dan dia menangis. Dan saya lihat Tuhan menambahkan dengan jiwa-jiwa baru. Ada dari agama A, B, C datang. Bahkan kami sudah baptis beberapa orang di antaranya. Saya pikir Tuhan, ternyata ini maksud Tuhan. Dulu saya sakit, bahkan saya sepertinya mohon maaf, saya diusir dari pelayanan saya sebelumnya. Tapi ternyata Tuhan punya rencana. Tuhan punya maksud yang besar, saudaraku. Mungkin kita mengalami kesulitan-kesulitan hari ini. Masalah-masalah hari ini, percayalah. Kalau kita taat sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan, Tuhan punya rancangan yang besar, amin. Apapun itu. Karena Tuhan kita berkuasa. Bagi kita mungkin sudah hilang harapan, bagi kita mungkin sudah tidak ada jalan, tetapi bagi Tuhan selalu ada jalan. Karena Dia berkuasa. Dia berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Itu makanya saya katakan tadi saya pegang 2 jemaat. Bukan kebetulan. Semua adalah bagian dari rencana Tuhan. Dulu ketika saya sakit, saya diberhentikan. Saya pikir, waduh, udah ada harapan lagi. Tapi ternyata di balik semua itu ada maksud. Dulu tempatnya jauh sekali Bapak Ibu. Saya jarang ketemu keluarga. Kami mungkin hanya seminggu berapa kali ketemu keluarga dengan istri, dengan anak. Tapi sekarang ternyata Tuhan punya rencana. Di balik sakit itu, setiap hari saya kumpul dengan keluarga. Setiap hari saya bersama dengan istri. Itu rancangan Tuhan yang besar bagi saya. Dan saya percaya setiap kita, Tuhan punya rencana, amin. Apapun yang saudara alami, jangan pernah putus asa. Jangan pernah kecewa. Sebab engkau punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Yesus namanya. Yang merancangkan hal-hal yang baik. Rancanganku adalah rancangan apa? Damai sejahtera. Untuk memberikan apa? Hari depan yang penuh harapan. Bukan saya yang katakan, tapi firman yang katakan. Karena itu kita bisa bersuka cita, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, inilah kebenaran yang luar biasa. Yang membuat saya bersemangat ikut Tuhan. Membuat bersemangat melayani Tuhan. Walaupun tantangan banyak. Pergumulan ada, tapi saya tahu bahwa di balik semua itu ada maksud Tuhan yang mulia. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Lex. Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan. Dalam keadaan apapun, bersama Yesus selalu ada harapan. Bersama Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Dia adalah sumbernya. Kalau kita dekat sumber air, kita tidak akan pernah haus. Amin. Kalau kita dekat Yesus, kita tidak akan kurang pengharapan. Karena itu mari kita percaya pada Tuhan Yesus. Mungkin ada yang berkata, Pak, kalau Tuhan Yesus itu maha kasih, kalau Tuhan Yesus itu maha tahu, kalau Tuhan Yesus itu maha kuasa, kan seharusnya tidak ada penyakit, Pak. Nggak ada orang sakit. Nggak ada orang susah, Pak. Nggak ada penderitaan, Pak. Ya kan? Kalau seandainya Tuhan maha kasih, maha tahu, maha kuasa. Tetapi kenapa ada banyak penderitaan? Kenapa ada banyak masalah, ada banyak kesulitan? Saya awalnya bingung juga jawab hal itu. Tapi ada satu cerita yang mengingatkan saya. Satu ketika ada seorang pergi ke tukang cukur. Tukang cukurnya ateis, Bapak Ibu. Sehingga ketika dia sedang potong rambut, dia katakan kepada yang dicukur, saya inilah orang yang tidak percaya ada Tuhan. Terus yang dicukur tuh bilang, kok bisa Pak tukang cukur tidak percaya ada Tuhan? Kalau Tuhan itu ada, tidak mungkin ada orang sakit. Tidak mungkin ada orang menderita, Pak. Bingung juga ini, Bapak ini mau jawab apa. Kemudian selesai potong rambut dia bayar, sudah selesai bayar.
Ketika dia keluar dari pintu tukang cukur, di depan dia ketemu apa? Orang yang rambutnya gondrong. Iya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu cerita ini kan ya. Orang yang rambutnya gondrong. Wah, panjang rambutnya. Terus dia panggil, Pak tukang cukur, coba lihat. Saya tidak percaya sekarang ada tukang cukur. Oh, tidak mungkin, Bapak kan tadi sudah cukur sama saya. Iya, saya tidak percaya. Itu buktinya katanya. Ada orang rambutnya gondrong, lusuh, kotor sekali. Oh, kalau itu kan dia karena tidak mau datang ke sini, Pak. Pintu saya selalu terbuka kok, dia saja yang tidak mau ke sini. Bapak itu katakan, begitu juga dengan Tuhan. Bukan Tuhan tidak ada, bukan Tuhan tidak berkuasa, tapi karena kita yang tidak mau datang. Kita yang tidak mau percaya, kita yang tidak mau ikut proses. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita dicukur, apakah sekali potong sudah selesai? Enggak kan? Bayangkan kalau kita datang ke tukang cukur, bapak-bapak nih ya, sekali potong gres, langsung keluar. Jadinya bagaimana? Aneh kan ya? Pasti harus berkali-kali dipotong sana, potong sini, potong sana, potong sini. Lama enggak? Lumayan lama. Bapak Ibu, ketika kita dalam Tuhan, pasti selalu ada proses. Tuhan kadang izinkan kita mengalami proses demi proses. Tapi kalau kita ikuti proses, kita percayai proses itu dalam Tuhan, maka kita akan melihat sesuatu yang baik. Bapak-bapak kelihatan ganteng-ganteng kan? Coba bayangkan kalau bapak-bapak baru sekali potong langsung pulang. Sampai rumah istri pasti ketawa, loh kok cukurannya begitu ya kan? Tapi karena ikuti proses, percaya kepada tukang cukurnya, maka hasilnya sangat memuaskan. Begitu juga dalam Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus sumber pengharapan kita, memang tidak mudah. Tapi kalau kita jalani proses-proses yang Tuhan izinkan, kita akan lihat kemuliaan di dalamnya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang maha kasih. Allah yang maha tahu. Allah yang maha kuasa. Karena itu Tuhan, kami tidak perlu takut. Apapun yang terjadi, kami percaya di dalamnya kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Kuatkan kami dalam setiap proses yang Tuhan izinkan. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami boleh melihat rancangan-rancangan Tuhan yang besar dalam hidup kami, dalam gereja kami. Karena tidak sehelai rambut jatuh tanpa seizin Tuhan. Karena itu hal-hal apapun yang terjadi pada diri kami, dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami, Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara. Tuhan biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk semakin hari semakin mengerti rancangan-rancangan Tuhan. Mengerti proses-proses yang Tuhan izinkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Saya undang kita semua berdiri. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dari isi hatiku. Amin. Tak peduli masa lalu,
Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Amin. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kita ulangi kembali pujian ini dengan iman bahwa Tuhan mengenal setiap kita dan merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Lebih Haleluya Yesus. dari siapapun, Engkau Tuhan tahu setiap perjalanan kita. Tuhan tahu setiap proses kita. hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Ini yang kami percaya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Haleluya Tuhan, haleluya. Sekiranya ada di antara kami yang hadir dengan pergumulan, jika yang hadir, ada yang hadir tanpa pengharapan, mungkin ada yang sedang pesimis dalam kehidupannya, Tuhan tahu. Dan kami mau berdoa hari ini Tuhan beri kekuatan baru, beri semangat baru buat kami ya Bapa.
Karena kami percaya rancangan-Mu indah bagi kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi, di balik semua itu Tuhan, Engkau merancangkan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara. Sekali lagi diberkati semua jemaat Tuhan di tempat ini. Diberkati Bapak Gembala dan pengurus jemaat Tuhan di tempat ini. Diberkati semua yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan jemaat kembali, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Gede beserta keluarga atas pelayanan hari ini. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kita tentunya. Amin Bapak Ibu. Bahwa Yesuslah sumber pengharapan bagi kita semua. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan persembahan dan juga pengumuman. Kami persilakan kepada yang bertugas. Mari sekali lagi kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat ibadah malam hari ini. Kami boleh menikmati Engkau hadir di tempat ini. Teristimewa Tuhan kami menikmati. Berkat firman-Mu ya Bapa, yang kami boleh nikmati malam hari ini. Firman-Mu mengingatkan setiap kami. Untuk sekali-kali kami tidak menyerah. Kami tidak berputus asa, karena kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus Tuhan. Sauh daripada setiap pengharapan kami. Sebab Engkau Tuhan Yesus, sumber pengharapan kami umat yang percaya. Sebab Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang penuh belas kasihan atas kami. Engkau Allah yang tahu jalan keluar atas setiap persoalan kami. Bahkan Engkau Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa mencukupkan segala yang kami perlukan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Meteraikan setiap firman Tuhan dalam setiap hati kami, umat-Mu di tempat ini. Dan bawa kami berjalan dalam penggenapan setiap janji Tuhan atas kami, dalam nama Yesus. Demikian kami mengucap syukur ya Bapa, buat hamba-Mu Bapak Pendeta Gede EKW Wirawan yang sudah Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu atas gereja kami tempat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, memberkati pelayanan beliau. Berkati kesehatan, berkati penggembalaannya Tuhan. Pakai lebih lagi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga keluarganya dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar kami umat-Mu Tuhan akan menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Tilik dari ketinggian-Mu ya Bapa, setiap tangan-tangan yang menabur. Dan kami percaya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Gede. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Pendeta Mary juga. Tuhan berkati. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bersama-sama dengan kami ibadah di tempat ini. Selamat datang, Tuhan berkati. Papa sama mamanya Mbak Gia, selamat datang. Tuhan berkati. Jika ada kesempatan kami mengundang untuk hari Minggu-Minggu berikutnya, boleh kembali beribadah bersama kami di tempat ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya sampaikan jadwal kegiatan Gereja Betani Negara sepekan. Hari Rabu jam 7:30 ibadah family altar di tempat ini di gereja. Kemudian hari Sabtu jam 6:30 sore ibadah doa malam juga di tempat ini di gereja, dilanjutkan dengan latihan musik. Kemudian hari Minggu
jam 6 sore ibadah raya di tempat ini, dilanjutkan setengah 7 ada ibadah sekolah minggu. Kemudian pengumuman tambahan mengingatkan, nah ini, tanggal 9 Oktober hari Kamis ada KKR di tempat ini, dilayani oleh tim dari BPD GBI Bekasi. Bapak Pendeta Riko Manansang dan tim. Masih beberapa minggu lagi, tapi kita mengingatkan dari sekarang, supaya kita semangat untuk mempersiapkannya. Kemudian kami juga mengucapkan selamat jalan kepada saudara kami Ibu Tati yang besok hari Selasa akan pulang kampung ke kota beli gitar ya, Blitar. Kami Gereja Betani sekali-kali never say goodbye. Tidak mengatakan selamat tinggal. Kita lebih suka mengatakan see you next time. Sampai jumpa di waktu mendatang. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Saya undang kembali kita sama-sama bangkit berdiri. Kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar, kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya. Haleluya. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan hadirat-Mu sepanjang ibadah ini Tuhan. Sebab ibadah ini kami dedikasikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa, membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Melalui setiap dinamika yang baru-baru ini terjadi Tuhan. Bahwa bangsa ini semakin diberkati Tuhan. Dalam setiap tatanan demokrasi, eksekutif, yudikatif, legislatif.
Diberkati Tuhan dengan hal-hal yang lebih baik bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk berkat-Mu Tuhan atas Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Panglima TNI, Kapolri, dan seluruh jajarannya. Tuhan berkati. Tuhan tambah-tambahan hikmat untuk membawa bangsa kami Tuhan semakin bertumbuh, semakin maju di dalam kesejahteraan, dalam keamanan, ketertiban, dan keadilan sosial dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak. Demikian kami berdoa Tuhan, membawa kota kami Jemberana ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur sekalipun baru-baru ini Tuhan izinkan banjir terjadi di kota kami Tuhan. Tapi kami berdoa di dalam nama Yesus, pemulihan yang daripada Tuhan terjadi atas kota ini. Bahkan Engkau memulihkan lebih daripada yang kami pikirkan dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kota kami Tuhan, berkati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan seluruh jajarannya sampai tingkat kepala lingkungan dan RT setempat Tuhan. Berkati kesehatan, berkati pelayanan sosialnya dalam pemerintahan. Berkati dengan hikmat daripada Tuhan, roh takut akan Tuhan, sehingga membawa kota kami semakin maju di dalam kesejahteraan, di dalam kesehatan, dalam keamanan, ketertiban. Diberkati Tuhan, atmosfer kota ini dengan atmosfer kerajaan surga dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan, setiap peningkatan kesejahteraan kota Jemberana menjadi kesejahteraan bagi setiap kami umat-Mu di gereja ini dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Saudaraku, mari kita angkat tangan, terima berkat daripada Tuhan. Diberkati Tuhan saat Engkau datang, diberkati saat Engkau pulang dalam nama Yesus. Tuhan, diberkati saat Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang. Diberkati buah kandungan-Mu, segala hasil bumi dan hasil ternak-Mu dalam nama Yesus. Diberkati bakul-Mu, diberkati adonan-Mu. Diberkati buah kandungan-Mu dalam nama Yesus. Diberkati usaha toko-Mu, diberkati usaha dagang-Mu, usaha kuliner-Mu, usaha depot-Mu dalam nama Yesus. Diberkati usaha budidaya tambak udang. Diberkati juga segala usaha jasa-Mu. Apapun yang dikerjakan jemaat Betani Negara, Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Tuhan menghendaki Engkau tetap naik dan naik, menggenapi setiap destiny Tuhan atas pribadi lepas pribadi. Tuhan pun menghendaki Engkau menjadi kepala, bukan ekor. Saudaraku, mari kita pulang, membawa segala kemenangan, damai sejahtera, serta penyertaan dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati, selamat malam.